Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqwa, NIM 20 12 21 16. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah telaah kitab, di mana saya akan menelaah kitab Ta'lim Muta'alim tentang bab waktu-waktu belajar ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qila waktu ta'allumi minal mahdi ilal hadi. Menuntut ilmu itu dimulai dari ayunan atau ketika kita masih kanak-kanak sampai ke liang kubur atau ketika kita sudah mati. Dakhala Hasanu nu Ziyadin fit tafaqquhi wa huwal nusamani nasanatan. Hasan bin Ziyad tetap belajar walaupun ketika itu usianya sudah 80 tahun. Walam yabit 'alal firasi arba'ina sanatan. Dia tidak pernah tidur nyenyak selama 40 tahun. Fa'afta ba'da dzalika arba'ina sanatan. Selain itu, dia juga berfatwa selama 40 tahun. Wa afdalu awfati. Ada beberapa waktu yang tepat untuk menuntut ilmu atau dalam belajar, yaitu mencakup 3 waktu. Syarahu syababi, waktu ketika masih muda sangat baik digunakan untuk menuntut ilmu sebaik-baiknya. Wa waktu syahori, waktu ketika subuh atau waktu syahur sekitar jam 2 sampai jam 3 juga baik dalam digunakan untuk belajar, karena juga waktu tenang belum ada gangguan. Dan wabainal isya'aini, waktu ketika antara azan maghrib sampai isya, di mana waktu tersebut juga baik untuk belajar. Wayan ba'ian yastafriqa jami'a awfatihi. Para santri harus memanfaatkan seluruh waktunya untuk belajar, atau baik santri maupun pelajar, kita dianjurkan untuk memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk belajar. Fa'ida malla an ilmin yasta'ilu bi ilmin akhara. Jika kita merasa jemu atau jenuh mempelajari satu bidang, maka kita dapat mempelajari bidang ilmu lain. Maka hendaknya belajar ilmu yang lain. Jika kita merasa jemu terhadap suatu bidang, kita dapat belajar ilmu yang lain. Wa kana Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ida malla minal kalami. Ibnu Abbas jika jenuh mempelajari ilmu kalam, yaqulu, dia berkata, hatu diwanas syu'ara, bawakanlah kemari buku ciptaan para penyair. Wa kana Muhammadun nul Hasani, Muhammad bin Hasan la yanamul laili. Muhammad bin Hasan ketika sedang belajar menuntut ilmu, setiap malamnya tak pernah tidur. Wa kana yada'u indahu dafatira, di sampingnya disediakan beberapa buku. Wa kana idza malla min nau'in yanduru fi nau'in akhar. Wa kana yada'u indahu, beliau selalu menyediakan air di hadapannya. Al-ma'ana wa yuzilu naumahu bil ma'ani. Jika merasa ngantuk, air itu diminum untuk mengusir rasa kantuknya. Wa kana yaqulu, beliau berkata, annamu minal hararati fala budda min
Kantuk itu timbul dari rasa panas, maka harus ditolak dengan air dingin. Ya, dari terjemahan kalimat tadi dapat disimpulkan atau kita dapat menelaahnya. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, Syekh Al-Zarnuji membagi dua jenis waktu. Pertama, waktu dalam tanda kutip usia seseorang. Kedua, waktu dalam kurun 24 jam. Syekh Al-Zarnuji menuliskan dalam kitabnya kisah tentang seorang mufti bernama Hasan bin Ziyad, murid dari Imam Abu Hanifah. Hasan bin Ziyad memulai belajar ilmu fikih pada usia 80 tahun. Setelah itu, selama 40 tahun beliau tidak pernah tidur di atas kasur untuk belajar. Lalu menjadi mufti selama 40 tahun lamanya. Dengan itu, Hasan bin Ziyad berusia 160. Dari beliau kita mendapatkan pembelajaran bahwa siapa yang bisa mengatur waktu tetap bisa menuntut ilmu sekalipun telah memasuki lanjut usia. Selanjutnya, waktu tertentu yang paling efektif untuk belajar menurut Syekh Al-Zarnuji adalah waktu remaja, waktu sahur atau sepertiga malam, dan waktu di antara maghrib dan isya. Akan tetapi, Syekh Al-Zarnuji menganjurkan untuk selalu menyibukkan diri untuk belajar. Al-Quran Al-Karim telah menerapkan prinsip pembagian waktu belajar 14 abad lebih awal dibanding teori yang ditawarkan oleh para psikolog modern. Sudah sejak awal Al-Quran menyebutkan urgensi cara belajar dengan pembagian waktu seperti itu. Terbukti Al-Quran sendiri diturunkan secara gradual sampai memakan waktu 23 tahun. Hal ini tidak lain bertujuan agar kaum muslimin mudah menghafalkan dan menguasai dengan baik. Rasulullah SAW juga telah menerapkan prinsip pembagian waktu belajar dalam mendidik jiwa para sahabatnya atau ketika mengajarkan materi agama kepada mereka. Rasulullah mengajari dan mengarahkan para sahabat dalam waktu yang terpisah-pisah karena khawatir kalau merasa jemu atau bosan. Karena Rasulullah merasa khawatir bila sahabatnya itu merasa jemu atau bosan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW senantiasa mencari waktu yang tepat untuk menasihat kami karena khawatir akan menimbulkan rasa bosan pada diri kami. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon untuk dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.